kebutuhan peak itu kadang-kadang tiap personal pemain gitar tuh beda-beda. Beda-beda pastinya beda-beda. Tebal berapa itu? Ini gue satu mili lah. Nggak terlalu tebal itu dong gitu. Cukup lah standar lah untuk ini. Pokoknya karena gini, semakin kita menyesuaikan dengan sinkronisasi senar gitar. Kita 09 010 biasanya 1 mili udah cukup lah gitu untuk tekanan picking stroke kan. Jadi kalau terlalu tipis ya mungkin nggak ada tenaga. Mungkin ya. Nah, gitu semacam gitu. Terus yang itu yang pertama, terus yang kedua mungkin untuk apa namanya? Belajar apa namanya? Tangan kiri yang Kang Deden bilang tadi, bagaimana untuk membuat konstan tangan kanan. Itu tadi kan tangan kiri ya kan? Nah, sekarang tangan kanan. Mungkin ini bukan gue ngutip dari banyaknya gitaris, mungkin salah satunya itu Paul Gilbert bagus banget kalau lu suka gitu ya. Tapi kalau emang nggak suka ya whatever lah, terserah. Tapi kalau gue pikir itu pelajarannya bagus banget. Yang gue pernah cobain belajar untuk tangan kanan, itu gue cuma belajar gini doang. Fis G A B C, gue cuma segitu doang. Ini gue bermula dari not A. Up down. Ini stroke-nya nih yang kanan. Nah, setelah kita mungkin sesuai seiring proses percepatan waktu dan sedikit kita belajar, lu akan ngehasilin seperti ini. Nah, seperti itu. Itu yang pernah gue belajar. Salah satunya alternate kan ya dong. Nah, kebetulan gue yang kata Kang Deden bilang, gue memakai alternate. Mungkin kalau pakai brass, bukan beras yang digoreng nih. Iya, bukan nih. Maksudnya beras lebih ke beras dulu. bukan yang beda. Jadi intermezzo dulu guys. Jadi lebih ke, maksudnya beras tuh lebih ke pemakaian tangan tuh lebih down semua. Down semua ya. Itu yang apa namanya? Banyak pemakaian tuh di banyak lagu. Contoh lagu yang Metallica tuh ya, yang Master of Puppets, gila tuh. Itu yang gue denger tuh lebih ke brass mainnya, lebih nggak alternate. Tapi ini pemakaian down. Gila tuh. Saat pegal ya kan? Weh, pisan ya. Ngeri itu. Jadi yang kembali ke yang tadi, lu pelajarannya yang 30 detik intensif banget itu buat kalau buat gue itu kan. Jadi macam semacam kayak gitu. Semakin banyaknya lu, ini suara apa sih ya? Ya biasa lah. Nah, tukang ya. Nah, biasa pemotongan. Tukang bor. Malu ya. Malu lah. Iklan ya kan. Nah, gini guys. Kembali ke yang tadi. Ya, kita jangan dengerin yang itulah. Kita dengerin yang ini aja. Jadi semakin kita cepat, itu tetap Kang Iram pakai tempo juga. Metronomnya. Metronom lah. Biar stabil ya. Biar stabil. Lu mau pakai yang seperberapa itu temponya, mau yang 80, 90 atau 100 terserah. Semakin lu rajin, lu semakin akan tempo lu akan semakin naik. Semakin naik. Macam banyak lah gitu artinya. Oke, jadi kalau ya belajar itu mungkin kita jangan terburu-buru pengen cepet ya guys ya. Segala sesuatu dari pelan dulu. Kalau cepat itu kalau kita lama terus cepat itu langsung menyusul ya, mungkin menyusul ya. Cepat itu menyusul. Jadi nggak harus pengen cepet, jangan gitu.
Jadi proses, semua tuh kembali ke proses ya. Ya itu bilang kalau lu pengen cepet bisa, saran gue nih ya. Kalau lu pengen cepet mahir, bukan jago ya, kalau versi gue tuh mahir bermain gitar. Lu cobain untuk melawan sabar. Nah, itu yang penting. Salah satunya itu kesabaran tuh yang penting tuh. Karena orang kebanyakan kalah di kesabaran gitu kan. Karena untuk pencapaian target lu berhasil tuh sangat sulit ya, perlu proses. Karena semakin lu bertambahnya umur, lu akan merasakan sesuatu hal, nilai satu notasi lu bakal gila banget ini not. Enak banget, lu akan terhipnotis. Nah, bagaimana seandainya diposisikan lu menyampaikan seperti itu kepada audiens, itu akan lu alami, betul nggak? Betul. Jadi istilahnya yang buat gue nggak neko-neko gitu. Yang terpenting lu tuh nyampe musiknya, karya lu, ekspektasi lu, imajinasi lu nyampe apa yang lu presentasiin. Jadi cepat ataupun jago itu bukan sebuah tuntutan sebagai seorang gitar. Kalau buat gue bukan gitu sih, tapi lebih ke ini karya lu cuma satu not aja nyampe. Ini banyak sejarah, nggak bisa bohong loh. Contoh yang gue bilang tadi yang ini apa? Eric Clapton. Andi Timon dah, dong. Not-notnya Arabis Andi Timon. Oh, Kang Deden betul, Kang Andi Timon, apalagi sekarang ya banyak gitaris yang sekarang fenomenal tuh lagi Andy James Marcos Pauly, banyak lah gitu kan. Gua pernah nge-analisis ini Kang Iram sama Kang Deden tentang gitaris tuh ya, gua lihat mereka punya karakteristik yang kuat sekali gitu. Cuman ini gitaris milenial kalau gue bilang gitu kan. Karena modern gitu, lebih ke dari sound, cara pola permainan. Banyak lu bisa lihat dah di YouTube, gua nggak bisa jelasin di sini. Lu bisa lihat tutorial di YouTube mereka yang mungkin buat jadi satu referensi buat referensi buat lu bermain gitar gitu kan. Nah, satu sisi lain Cai ngagola. Jadi satu sisi lain buat gua di ini aja di skip dulu. Oke. Skip dulu guys. Gua udah kesambung nih. Set. Oke gitu guys. Yang terpenting lu jangan lupa subscribe channel Iram Ruki sama Deden Magic dan jangan lupa Didong Tanduk. Jangan lupa. Oke, kita sambung lagi di next time. Rock and roll ya. Ini Adi Mufaidin semua. Salam sejahtera. Rock and roll. Oke guys. Cukup sampai di sini bincang-bincang sama Kang Didong Tanduk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Meskipun kita ya sambil canda-canda lah. Soalnya ini kan masih di hari raya lah gitu ya. Pasti bercanda-canda. Jangan terlalu serius lah. Yang penting kita happy, enjoy, dan insya Allah bisa bermanfaat buat kalian. Oke, makasih guys.